Saya sebetulnya jujur aja kaget, kok bisa NU tertarik sama masalah ibu kota. Ibu kota negara yang baru, Nusantara itu dibangun dan resmi ditempati, yang ingin segera menjadi bagian dari ibu kota baru itu. Banyak sekali di seluruh dunia membangun ibu kota baru yang gagal. Kalangan NU, jangan lupa sejarah. Ini ada sebuah tempat elit, punya sendiri, yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak di Kalimantan Timur. Nenek moyang kita yang bangun bangsa itu dari Kalimantan Timur. Jadi kalau berbicara Indonesia, jangan lupakan Kaltim. Ngemeng aja lo sama ember gitu ya. Ini kan cuma 2 tahun lagi, nanti presidennya yang baru, insya Allah Rizal Ramli, ya kan? Kita batalin ini proyek ngada-ngada ini. IKN bukan sekedar pindah gedung pemerintahan, bukan itu. Pindah ibu kota adalah pindah cara kerja, pindah mindset dengan berbasis pada ekonomi modern dan membangun kehidupan sosial yang lebih adil dan inklusif. Secara umum, Pak Presiden ingin bahwa Nahdlatul Ulama ini betul-betul bisa mengaktualisasikan kekuatannya yang sangat besar itu. Sejarah Pulau Jawa tidak bisa dipisahkan dari sejarah Wali Songo dan tokoh-tokoh utama pendiri NU. Jadi jangan lupa sejarah dah. Usal-usulnya dulu tetap dari Kalimantan Timur. Maka disinilah cikal bakal kerajaan kuat di Nusantara. Maka orang Kalimantan Timur punya tugas berat. Kau yang mulai, jangan sampai kau yang mengakhiri. Tidak semua orang bahagia menjadi warga ibu kota baru yang akan dibangun di Kalimantan Timur. Itulah asal muasal bangsa ini. Di Muara Kaman sana namanya Kutai Kartanegara. Rajanya yang terkenal namanya Mulawarman. Dari sini semua. Sejarah Jakarta panjang sekali. Sunan Gunung Jati, salah satu dari Wali Songo, itu yang berjuang untuk merebut kembali Jakarta dari tangan Belanda. Kalangan NU, jangan lupa sejarah. Seperti apa langkah PBNU untuk ikut membangun ibu kota negara baru? Kita tanyakan langsung kepada Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Yahya Khalil Stakuf. Saya berpikir kami ingin nantinya di ibu kota negara yang baru itu, di Nusantara itu, ada satu space untuk Nahdlatul Ulama Center. Kalau lo ngomong sama tembok bisa, mana bisa? Coba bisa ngomong Dayak. Ini. Begitu mau turun di Sampit, dikasih mandau, pasti sampean ke sana, dipentung sampean di sana. Tidak akan saya biarkan kamu kalau berada di Kalimantan Tengah. Kamu akan jadi bantal saya bunuh. Pindah ke Kalimantan Penajam sana untuk beli rumah di sana. Mana mau? Banyak monyet. Jangan sembrono sampean, makanya ini turunan raja semua orang Kalimantan Timur itu, Kutai Timur. Tim segala macam ini, makanya di sinilah pusatnya orang-orang hebat. Makanya keturunannya ya sama, akhirnya jadi orang-orang hebat. Bangsa yang lupa dan meninggalkan sejarah pasti bangsa yang bingung, yang kayak layangan putus, ngolah ngalih, bingung gitu. Kalau rakyat tinggal di sana, siapa yang membangun perumahannya? Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Enak sekali zaman ngomong begitu. Di sini temenmu banyak, ngomong di sana, ndak mulai kamu. Saudara Edi Mulyadi, CS akan mendapatkan tumbalnya. Forum Pemuda Lintas Agama Provinsi Kalimantan Timur melaporkan pria bernama Edi Mulyadi ke polisi terkait dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Edi di kanal YouTube. Sejumlah warga yang mengatasnamakan Forum Pemuda Lintas Agama Provinsi Kalimantan Timur melaporkan Edi Mulyadi terkait dugaan ujaran kebencian dan rasisme ke Mapolres Samarinda, Kalimantan Timur pada Minggu malam. Mereka menganggap ucapan Edi Mulyadi terang-terangan menghina warga Kalimantan Timur serta mengandung rasisme.
Polisi pun diminta segera menindaklanjuti laporan mereka dan mendesak Edi Mulyadi meminta maaf kepada masyarakat Kalimantan Timur. Perpindahan ibu kota negara dari Jakarta menuju Penajam Pasir Utara, ya, di Kalimantan Timur. Usul-usulnya dulu tetap dari Kalimantan Timur, maka disinilah cikal bakal kerajaan kuat di Nusantara. Maka orang Kalimantan Timur punya tugas berat. Kau yang mulai, jangan sampai kau yang mengakhiri. Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Tapi begitu sampai aneh-aneh, ya kemana-mana ya susah. Pernyataan Edi Mulyadi dalam sebuah cuplikan video bernada rasisme yang beredar luas juga mendapat reaksi masyarakat adat Dayak di Kalimantan Timur. Mereka menilai pernyataan Edi Mulyadi itu tidak hanya menyakiti perasaan suku Dayak, tetapi juga seluruh warga Kalimantan, khususnya warga Kalimantan Timur. Atas pernyataan kontroversialnya itu, sejumlah tokoh adat Dayak di Balikpapan akan melaporkan Edi Mulyadi atas ujaran kebencian dan pelanggaran ITE ke Polda Kalimantan Timur pada Senin ini. Tidak hanya saya, tapi mungkin hampir seluruh masyarakat Kalimantan, kami akan melakukan tindakan tegas terkait penghinaan ini. Karena ini tidak main-main. Ini menghina sebuah kelompok masyarakat, tidak sekelompok, tapi bagian besar dari masyarakat Kalimantan yang betul-betul dihina, dinistakan secara adab, ya Mas ya. Dan ini tidak boleh kita biarkan. Kami akan melakukan tindakan tegas. Kalau punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak, Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Nggak ada. Lah kalau ngomong di depan temen-temennya, untuk apa? Wong iku kancamu dhewe, kamu jengking juga diterima. Tapi coba ngomong di tempat lain yang berbeda. Nggak bisa kamu kalau kayak begitu caranya. Kita bangun ibu kota baru oleh swasta, nanti pemerintah nyewa. Ini kan lucu banget, orang udah punya rumah bagus, lokasinya bagus, bangun, buat, kemudian nyewa di tempat baru. IKN bukan sekedar pindah gedung pemerintahan, bukan itu. Pindah ibu kota adalah pindah cara kerja, pindah mindset dengan berbasis pada ekonomi modern dan membangun kehidupan sosial yang lebih adil dan inklusif. Belum tentu presiden yang akan datang setuju dengan ide ini. Bisa-bisa dibatalin ini ide. Program pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur adalah bagian penting dari transformasi itu. Apalagi kalau RR jadi presiden. Apalagi kalau RR jadi presiden, selesai barang itu. Gitu aja repot. IKN akan kita jadikan sebagai sebuah showcase transformasi, baik di bidang lingkungan, cara kerja, basis ekonomi, teknologi, dan lain-lainnya. Kita, ya kan, tiba-tiba bikin ibu kota di Kalimantan Timur. Pertanyaannya, siapa yang mau tinggal di situ? Banyak sekali saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Rencananya Nusantara sebagai ibu kota negara baru akan dimulai digunakan pada tahun 2024 mendatang. Apakah betul buat rakyat kita? Apakah betul buat bangsa kita? Atau kita persiapkan ini untuk Beijing baru? Pengembang Cina yang membangun di sana, mereka nggak masalah rugi kosong, nggak masalah, karena pasti ada penduduk yang dikirim ke sana. Siapa? Warga RRC tinggal di sana. Masa gini aja nggak ngerti sih? Coba perhatikan saja perkataan-perkataan mereka, baik dari Edi Mulyadi dan Rizal Ramli yang dengan berapi-api mengatakan ada Cina di belakang ibu kota baru. Itu bukan spontan, tapi memang sudah mereka rencanakan. Buktinya ada kesamaan narasi dari mereka, meskipun tempat untuk menarasikannya itu berbeda. Dari Cina, bos. Pengembang Cina yang membangun di sana, ini mereka yang tinggal semua. Saat dibutuhkan tinggal kasih, siap, selesai nih kita Indonesia. Narasi ada Cina di belakang pembangunan ibu kota itu memang narasi yang mereka persiapkan untuk membangun kebencian terhadap pemerintah yang ingin Indonesia tidak Jawa sentris atau berpusat hanya di Pulau Jawa saja.
Program IKN dan beberapa transformasi besar yang sedang berlangsung ini membutuhkan dukungan semua pihak. Dalam transformasi Indonesia ini sangat kami harapkan, sangat kami butuhkan untuk bersama-sama membangun Indonesia maju yang kita cita-citakan. Termasuk di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih berkualitas. Tata sosial yang lebih majemuk dan toleran yang menjunjung tinggi etika dan akhlak mulia yang juga kita kedepankan.